102,2 Radio Suara Sampang FM. Selamat pagi pendengar semuanya ya, dimanapun kalian berada. Pendengar, kembali lagi Anis hadir ya di ruang dengar Anda. Dan kali ini kita memasuki program dialog interaktif 1 jam OPD menjawab. Pendengar, kali ini di edisi dialog interaktif hari Kamis ya, 18 Agustus 2022. Anis sudah kehadiran narasumber ini ya. Dan pendengar, kali ini kita kedatangan narasumber dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang. Ada Dr. Yuliano Mkes selaku Kepala Bidang P2P, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Anis. Oke, dan pendengar, untuk tema hari ini adalah ancaman bila bayi atau balita Anda tidak ikut BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional. Dan pendengar ya, jika kalian nanti ada pertanyaan bisa melalui telepon ataupun via WhatsApp di 0823 3390 6809. Baik, untuk tema hari ini ancaman bila bayi atau balita Anda tidak ikut BIAN, langsung saja materi awal akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Yuliano Mkes. Silakan Bapak. Ya, makasih Mbak Anis. Jadi judulnya agak serem ya. Ancaman apabila bayi atau balita Anda tidak ikut BIAN. Ini sebenarnya ancaman, bukan ancaman dari kami ya. Bukan ancaman dari pemerintah, ancaman dari TNI Polri, itu bukan ya. Jadi ini lebih pada mengingatkan kita semua, terutama ibu-ibu, bapak-bapak, para orang tua yang mempunyai bayi dan balita. Itu disarankan untuk mengikuti, atau lebih pasnya diwajibkan untuk mengikuti imunisasi yang dikemas dalam bentuk BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Tuh. Untuk imunisasinya sendiri, ini mungkin bisa dijelaskan dulu definisi imunisasi itu apa, Pak? Siap. Jadi imunisasi itu pada tubuh manusia itu sebenarnya ya, realnya kita tuh oleh Tuhan sudah begitu lahir sudah dilengkapi dengan sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh manusia itu ada dua, satu alami, yang kedua aditif namanya. Aditif itu tambahan atau dibikin ya. Nah, yang sistem kekebalan tubuh yang didapat secara alami itu diperoleh dari lahir melalui orang tuanya. Ya, misalnya kayak kulit kita, kemudian ada kelenjar air liur, ada ingus dan seterusnya ya, ada asam lambung, itu termasuk aditif yang sudah dimiliki sejak lahir. Kemudian ada sistem kekebalan yang harus dirangsang oleh kita. Misalnya ada penyakit-penyakit yang baru muncul setelah anak itu lahir di dunia. Nah, itu harus dirangsang supaya timbul kekebalan. Itu namanya imunisasi. Atau vaksin mungkin ya? Vaksin. Kalau imunisasi itu sistem membuat imun, sistem membuat kebal. Kalau vaksin itu barangnya tuh yang diberikan tuh namanya vaksin. Prosesnya namanya imunisasi atau vaksinasi. Proses memberikan vaksin itu namanya vaksinasi. Terus kalau konsepnya imunisasi sendiri gimana, Dok? Konsep imunisasi, jadi tubuh kita sebelum kena penyakit itu dirangsang dulu, dimasuki dengan benda asing namanya antigen, namanya vaksin itu. Kemudian tubuh yang baik, yang sehat, itu akan memberikan respon dengan membentuk antibodi, sistem kekebalan tubuh. Ya, membentuk kekebalan tubuh, sehingga nanti kalau ada penyakit yang masuk lagi, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, tubuh sudah punya sistem untuk melawan, untuk menghadapinya. Jadi tubuh kita sudah memiliki tentara-tentara yang siap untuk melawan penyakit itu. Oke, iya ya. Jadi dianjurkan ya ini untuk bayi, atau mungkin umur berapa sampai berapa nih, Dok, yang diwajibkan untuk imunisasi ini? Iya, sebenarnya ya si
imunisasi ini untuk semua sebenarnya. Ini secara umum ya. Imunisasi ini untuk semua. Contohnya vaksinasi COVID itu nggak pakai umur itu. Orang dewasa juga harus divaksin ya. Tapi khusus untuk BIAN ini, bulan imunisasi anak nasional, itu ada dua sasaran utama. Yang pertama balita usia 9 sampai 59 bulan. Ya. Itu semuanya harus mendapatkan vaksin MR, campak rubella ya. Kemudian ada lagi yang balita umur 12 sampai 59 bulan itu mendapatkan vaksin OPV. OPV itu oral polio vaksin. Jadi vaksin yang diteteskan itu. Kemudian ada IPV. IPV itu injeksi polio vaksin, dan DPT hepatitis B dan HIV. Oke, berarti ini khusus balita ya kalau yang khusus disebutkan balita, tadi ya. Untuk BIAN. Oke, kalau efek samping dari imunisasi sendiri apakah ada, Dok? Untuk imunisasi secara keseluruhan, ini apakah ada efek sampingnya? Ada. Jadi efek samping itu ada, tapi biasanya ringan ya. Ringan dan dalam pantauan tim medis biasanya. Jadi biasanya habis divaksin itu vaksinatornya itu mesti meninggalkan alamat atau nomor telepon gitu. Sewaktu-waktu ada keluhan segera hubungi itu gitu. Efek sampingnya biasanya ringan kok, paling panas, kemeng, ngerges gitu aja. Dan itu sama sekali tidak berbahaya. Jadi normal ya kalau habis diimunisasi misal panas gitu normal ya berarti ya, Dok ya? Normal aja. Oke, dan untuk BIAN sendiri bulan imunisasi anak nasional, nah itu untuk di Sampang sendiri targetnya bagaimana, Dok, sejauh ini? Kita targetnya dimulai kemarin ya, sebenarnya bulan Agustus, tapi teman-teman saya perhatikan tuh mulai Juni itu sudah mulai bergerak, mulai menggerakkan masyarakat, sosialisasi, persiapan dan sebagainya Juni. Jadi kemarin bulan Agustus itu kita sudah mulai bergerak di kecamatan-kecamatan juga sudah meluncing kegiatan itu. Kemudian itu nanti sasarannya ya semua bayi balita itu divaksin semua sampai habis. Kemudian nanti besok itu hari Jumat itu Bapak Bupati akan melonceng kegiatan BIAN ini bersama kegiatan yang lain. Itu tanggal berapa tepatnya kalau yang launching BIAN itu? Yang launching BIAN kalau tingkat kabupaten besok ya, Bapak Bupati besok. Kalau yang di kecamatan masing-masing, tapi kayaknya tanggal 1 Agustus kemarin. Ada tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya. Kalau ini, Dok, mungkin sekarang banyak ya yang anaknya baru lahir, mungkin sudah anak kedua, ketiga, tapi ada juga ya mungkin ibu-ibu yang merasa tidak perlu vaksin. Nah itu bagaimana solusinya, Dok? Maksudnya apa yang dilakukan pihak Dinas Kesehatan dan KB ini agar semua ibu-ibu mau agar anaknya itu bisa diimunisasi? Ya. Jadi di Sampang ini sedikit ada resistensi kalau boleh saya sebut, tapi nggak sampai segitunya lah. Jadi ada beberapa individu yang mungkin masih belum mendapatkan pencerahan tentang vaksinasi ini secara utuh. Jadi yang dia dapatkan tuh informasi yang mungkin kurang benar, misalnya habis divaksin yang muncul efek sampingnya badannya panas dan seterusnya gitu. Nah itu upaya kita ya pendekatan maksimal, kemudian pendampingan ya, yang lebih pendampingan biasanya, yang kalau agak sulit itu biasanya pendampingan kita. Ayo Bu, tak dampingi, aku dewe sing nyontek. Nah, biasanya gitu teman-teman gitu. Nah.
Atau mungkin ada sosialisasi tersendiri dari Ya, SKB? ya. Sosialisasi ini juga kok kita lintas sektor juga. Jadi beberapa waktu yang lalu, mungkin besok juga si Bapak Bupati sendiri insya Allah akan ngendikan atau mengajak para camat, para stakeholder yang lain, kemudian di lingkungan distrik dan sebagainya. Nah itu mengajak ayo digerakkan sampai nanti seluruh balita yang ada di Sampang ini vaksinnya terpenuhi semua. Oke, semoga aja nanti ya semua ibu-ibu sadar ya akan pentingnya imunisasi kepada anak ini ya dok ya. Siap. Oke, dan untuk vaksinnya sendiri ini bagaimana cara pemberiannya dok ke bayi ini, bayi balita? Ya, jadi pemberiannya ada yang disuntikan ya, ada yang diteteskan. Ya, caranya itu aja saya kira kalau vaksinasi ini. Oke, jadi suntik atau di... Ya, ada yang injeksi, ada yang oral. Oke, kalau syarat-syarat vaksinnya sendiri apa aja dok? Syarat bagi sasaran saya kira yang penting itu sebelum divaksin itu disiapkan dulu. Anaknya jangan atau diusahakan pada saat mau divaksin itu anaknya berada pada kondisi yang fit, sehat maksimal. Kemudian itu dipertahankan sampai nanti seterusnya ya supaya pasca vaksin juga gitu, nanti habis vaksin itu supaya antibodi yang terbentuk itu maksimal. Kalau anaknya sakit, antibodinya nggak maksimal yang terbentuk itu. Jadi perlindungan terhadap tubuh anak itu akan nggak maksimal. Iya, iya. Tapi kan tadi ada efeknya itu ya, seperti demam mungkin kepada bayi dan balita itu. Nah, apakah kalau nanti habis imunisasi ada efek samping demam, itu apakah ada obatnya atau yang enggak dibiarin gitu atau gimana? Enggak, biasanya gini, efek samping itu ada yang namanya sistemik ya. Sistemik itu yang badannya panas, kemudian sakit semua badannya gitu. Itu biasanya ringan, maksimal 2 hari selesai. Itu biasanya diberi paracetamol. Kalau saya bisa aja dikasih paracetamol 4 kali sehari, pagi, siang, sore, malam mau tidur gitu cukup. Kemudian ada efek samping yang sifatnya lokal. Biasanya di sekitar tempat suntikan itu kemeng atau merah gitu, atau sedikit agak bengkak gitu. Kalau itu dikompres saja cukup. Ditempeli handuk, dicelupkan di air hangat, tempelkan di situ. Udah, insya Allah baik kok. Iya. Untuk sejauh ini dok, bagaimana kesadaran para ibu-ibu ini yang mempunyai bayi dan balita sampai usia 59 bulan dalam imunisasi anak? Mungkin setiap bulan apakah sesuai dengan target imunisasi itu atau bagaimana dok? Sebenarnya Bian ini dari awal sudah ada, cuma ini direvitalisasi lagi, disebut namanya Bian. Sebenarnya imunisasi ini imunisasi rutin, dan di Sampang cukup baik kok, responnya cukup baik. Ada beberapa yang mungkin kurang penjelasan, kurang mendapatkan informasi yang lengkap, kemudian anaknya nggak bisa diimunisasi. Nah itu ada beberapa aja, tapi nggak apa-apa, itu tugas kita untuk mendekati, mendampingi, merangkul mereka untuk mendapatkan vaksin. Betapa pentingnya vaksin ini ya. Oke, dan mungkin kita kembali ke materi awal lagi, ancaman bila bayi atau balita Anda tidak ikut BIAN. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu ini sebenarnya pengertian dari BIAN dan juga waktu pelaksanaan BIAN-nya itu kapan, Dok? Jadi BIAN itu kalau kepanjangannya Bulan Imunisasi Anak Nasional. Dipakai istilah itu supaya akrab di telinganya masyarakat kita ya. Jadi itu pemberian vaksinasi atau imunisasi, bisa polio, difteri, tetanus, pertusis, kemudian hepatitis, campak dan rubella ya.
vaksinnya itu. Kemudian cara pemberiannya bisa melalui injeksi, tergantung mana yang harus divaksinkan, bisa oral. Tuh. Berarti waktunya ini sebenarnya setiap bulan bisa ya? Sebenarnya bisa, cuma untuk Bian ini kemarin kan di launching tingkat nasional tuh awal Agustus ya. Jadi tanggal 1 Agustus itu dimulai gitu. Nah, sampai kapan? Nah, seterusnya sampai seluruh balita ini tervaksin semua. Oke. Selanjutnya sebelum kita mungkin ke materi dari Dr. Yuliano, ini ada pertanyaan dulu ya dok ya, melalui WhatsApp. Kita bacakan dulu. Selamat pagi Mbak Anis dan Pak Dokter. Saya Hendri di Tadan. Mau nanya, ancaman apa saja yang menghantui para balita atau bayi jika tidak melakukan imunisasi? Oke. Mungkin Langsung ya? Langsung dijawab. Nanti kalau ada pertanyaan kita bacakan lagi. Jadi para pendengar, yang namanya ancaman ini sekali lagi bukan dari kami ya, bukan dari aparat gitu, bukan, tapi lebih penekanan supaya tidak mendapat ancaman dari berbagai penyakit. Penyakit-penyakitnya itu terutama namanya PD3I. PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Penyakit dapat dicegah dengan imunisasi. Seperti apa? Nah, ini ada polio. Polio itu yang anak kalau nggak diimunisasi kemudian sakit polio itu nanti tumbuh kembangnya jelek, anaknya kakinya jadi peok-peok gitu. Tulang ini ya? Ya, masalah tulang dan sendi. Kemudian difteri ini penyakit ganas ini biasanya menyerang di tenggorokan. Di tenggorokan itu radangnya hebat, dalam 24 jam dia harus tertangani. Nanti lehernya itu namanya bullneck itu kayak lehernya kerbau gitu, bau besar, dan akhirnya sebegitu bengkak besarnya itu sampai menyumbat jalan napas, itu mengancam nyawa itu. Kemudian tetanus biasa itu ya, kejang-kejang itu ini banyak terjadi di anak-anak balita tuh, biasanya karena persalinan tidak steril, biasanya ditolong oleh dukun misalnya ya. Kemudian pertuses juga gitu, anaknya batuk terus, batuk rejan ya, terus batuk ini sama juga, nanti ujung-ujungnya sesak dan harus dikasih oksigen, ditolong masukkan rumah sakit dan seterusnya. Dan juga mengancam nyawa juga ya. Kemudian hepatitis, terutama hepatitis B ya. Hepatitis B ini apa ya istilahnya tuh silent killer ya. Silent killer itu pembunuh yang tidak terlalu kelihatan. Diam-diam membunuh. Nanti tahu-tahu hepatitis B terus berkembang menjadi cirrhosis hepatis misalnya. Cirrhosis hepatis itu livernya jadi keras gitu, kayak batu gitu. Kemudian pada giliran selanjutnya menjadi tumor ganas dari liver. Kemudian yang lain campak dan rubella. Campak dan rubella sama anaknya bercak-bercak kemerahan gitu, nanti ujung-ujungnya sama, kalau nggak segera dibawa ke rumah sakit bisa nggak tertolong. Dan itu semua bisa dicegah dengan imunisasi ini. Imunisasi ya. Polio misalnya ya, polio itu sekarang sudah sangat jarang. Oke. Tapi jika kita sudah imunisasi misalnya, apakah penyakit ini tetap bisa terjadi pada anak-anak maupun balita setelah imunisasi? Bisa, tapi resiko keparahannya, resiko kecacatannya, resiko kematiannya sangat kecil. Jadi lebih baik ya imunisasi itu ya. Oke, selanjutnya ya dok ya, ini ada pertanyaan lagi. Ada dari Ani. Selamat pagi, Ani di Selong Permai. Mau nanya apakah boleh vaksin anak yang bermacam-macam ini jaraknya dilakukan setahun lebih?
Karena bisa jadi mungkin ibu lupa untuk melakukan imunisasi kepada anaknya. Jaraknya lama mungkin. Sebenarnya jaraknya jangan lama-lama ya, Oh, gitu. paling nggak 1 bulan. Antar vaksin itu. Ya, antar vaksin itu. Tapi konsepnya gini, jangan lebih baik divaksin daripada keburu kena penyakitnya gitu. Jadi begitu ingat, oh iya anakku durung vaksin, itu langsung aja dibawa ke pos kesehatan terdekat, kemudian divaksin, kemudian diingat-ingat lagi nanti apa yang belum, minta jadwalnya ke Bu Dokter, Pak Dokter, kapan ini harusnya anak saya ini divaksin. Nanti kalau sudah semua aman udah. Dan pastinya nanti itu ada catatannya, kan ada buku tersendiri ya kan? Iya, Kalau ada. di vaksin itu atau Iya. di imunisasi ya. Ya, buku Oke. kaya itu ada. Iya. Jadi pastinya itu juga ada dikasih tahu sama dokter atau bidan yang menangani ya kapan jadwal vaksin selanjutnya gitu ya Dok ya. Oke. Dan mungkin untuk Bian sendiri Dok, bulan imunisasi anak nasional ini sebenarnya tujuannya apa mungkin? Tujuannya sebenarnya seperti tujuan tujuan umum imunisasi. Jadi supaya satu outputnya itu supaya seluruh bayi balita itu tervaksinasi secara lengkap. Vaksinasi dasar itu secara lengkap. Jadi dasarnya tuh kan gini, kemarin kita tuh diserang oleh COVID selama 2 tahun ya, 2 tahun. Meskipun sekarang masih ada. Nah, itu kegiatan vaksinasi, kegiatan posyandu, kegiatan timbang bayi, kemudian evaluasi gizi balita orang itu kan agak terganggu kemarin. Nah, itu kemarin setelah dipantau banyak status vaksinasi pada bayi dan balita tuh yang banyak yang bolong-bolong, tidak divaksin ya karena itu. Kemudian pemerintah membuat kebijakan, ayo Diana digerakkan melalui Bian ini, dikembalikan lagi status vaksinnya gitu. Iya. Oke, dan semoga nanti para orang tua ini juga sadar ya juga ya akan pentingnya imunisasi kepada anak. Oke, ini ada pertanyaan lagi Dok dari WhatsApp ya. Selamat pagi, saya Anita. Sejauh ini mungkin ada trauma tersendiri dari masyarakat terkhusus para ibu-ibu mengenai efek samping dari imunisasi. Lantas apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Dinkes sebagai pihak terkait dalam meyakinkan masyarakat di Sampang terkhususnya para ibu-ibu? Iya. Terhadap efek samping itu ya, efek samping itu satu yang saya sampaikan bahwa vaksin itu aman. Karena sudah melalui uji klinis berkali-kali, itu pasti itu. Karena sudah diizinkan oleh BP POM ya. Kemudian kalau ada efek samping panas dan seterusnya gitu, jangan lupa pada saat divaksinasi itu minta kontak ya, minta kontaknya siapa saja yang bisa dihubungi kalau nanti 1, 2, 3 hari itu ada masalah dengan vaksin itu, dengan kegiatan vaksinasi itu. Kemudian kalau memang diperlukan minta didampingi Bu Dokter, Pak Dokter, saya didampingi ya, saya ditemani ya, saya pengen vaksin tapi saya tuh agak takut kalau anak saya nanti panas dan seterusnya gitu. Minta dampingi nggak apa-apa, dipantau selama 3 hari. Iya. Tapi kalau misal ya kita vaksinnya ke puskesmas ya, kemudian sudah imunisasi anaknya, kemudian ada efek samping. Nah, karena mungkin ibunya ini panik, langsung ke dokter misal dokter anak. Beda dengan dokter yang menangani waktu imunisasi, itu tetap bisa kan Dok ya? Bisa. Oke, jadi aman ya. Karena pastinya sudah tahu ya apa yang harus dilakukan kepada bayi yang habis divaksin ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih dari Slamet di Pajudan. Mau nanya Dok, dalam tenggang waktu berapa bulankah anak itu melakukan imunisasi? Ya, imunisasi itu kalau kapan dimulai gitu ya
sedini mungkin ya, sedini mungkin. Kalau di buku KIA itu ada jadwalnya, kapan diberikan imunisasi BCG, kemudian kapan DPT, kapan DT dan seterusnya. Kemudian diusahakan maksimal 1 bulan setelah imunisasi yang pertama harus masuk ke imunisasi yang kedua, karena setelah 1 bulan di vaksin itu titernya di dalam tubuh itu turun. Kemudian disuntik lagi atau dikasih vaksin yang kedua, itu namanya di booster. Di booster itu diamplifikasi supaya titernya naik. Nah, kalau bisa sampai 4 kali misalnya ya, sesuai dengan petunjuk, yang keempat itu udah luar biasa nanti. Udah kayak Superman aja, insya Allah akan tahan terhadap serangan penyakit yang berikutnya. Oke, ya, tapi yang pasti ini vaksinnya berbeda-beda kan dari 1 bulan ke bulan berikutnya. Ini yang begitu banyak ini ya kalau kita, Anis lihat di tema hari ini. Atau mungkin ini ya, para ibu-ibu mungkin sekarang juga sudah banyak yang sadar juga bisa melihat di aplikasi. Sekarang kan banyak itu ya aplikasi tentang ibu dan bayi, mungkin bisa dilihat di situ ya tentang jadwal atau mungkin vaksinasi apa saja yang harus dilakukan kepada bayi maupun balita. Oke, dan ini dok, mungkin bisa dijelaskan ya, apakah vaksinasi atau dalam BIAN ini, bulan imunisasi anak nasional ini, apakah berbayar atau tidak gitu? Oh enggak, jadi sama sekali tidak berbayar. Tidak ada tarikan biaya apapun. Gratis. Ya, kami malah senang kalau dari masyarakat itu mau membantu kami menggerakkan tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya, orang-orang di sekitarnya. Ayo berbondong-bondong ke Posyandu boleh, Polindes boleh, Pustu boleh, Puskesmas boleh, rumah sakit juga ada, nggak apa-apa. Nggak usah bayar. Berarti gratis ya? Gratis ini? Total, ya. Iya. Vaksinasi anak dari polio sampai rubella ini gratis semuanya ya. Oke, dan mungkin ada pertanyaan lain ini dok ya, di WhatsApp ini ya. Apakah ada efek samping tertentu yang timbul jikalau anak atau balita melakukan imunisasi dengan tidak konsisten menurut tenggang waktu yang sudah ditentukan? Kalau jaraknya mungkin banyak, bukan sebulan, tapi setengah tahun mungkin baru vaksin lagi. Nah itu ada efeknya apa enggak? Gini, kalau efek samping sih enggak, saya kira enggak. Cuma capaian titernya yang enggak bisa tercapai ya. Jadi suntikan pertama itu setelah 1 bulan itu titernya akan turun. Kemudian kalau tidak disuntik 1 bulan lagi tidak disuntik, itu titernya terus turun. Nah, turun. Nanti bisa-bisa suntikan yang pertama tuh hilang. Titernya hilang. Ruginya itu udah disuntik sakit-sakit, apalagi sampai ada efek samping panas dan sebagainya gitu, tidak disuntik yang kedua. Nanti suntikan yang pertama seolah-olah hilang. Mulai lagi dari yang pertama lagi gitu. Tapi kalau misal pertama ini polio misal ya, kemudian nunggu setahun baru dia melakukan vaksin lagi. Masa apakah di polio lagi vaksinnya itu, vaksin polio lagi atau enggak? Sebenarnya idealnya dilihat dulu titernya. Oh gitu. Tapi kalau kebijakan pemerintah terlalu mahal kalau harus melihat titer, udah nggak apa-apa disuntik lagi aja. Ya, itu aman kok. Iya. Gitu. Oke, jadi kurang maksimal mungkin ya. Kalau mungkin jarak waktunya itu agak lama atau tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan dari puskesmas ataupun posyandu gitu ya. Oke, dok, untuk syaratnya tersendiri ya, atau mungkin apa saja yang perlu dipersiapkan agar anak ini bisa mendapatkan imunisasi secara gratis? Apakah ada berkas yang harus disiapkan atau bagaimana? Ya, jadi syarat itu ada syarat syarat formil, syarat substantif. Kalau syarat formil istilahnya itu ya, sebenarnya bukan syarat itu ya, tapi syarat administratif ya. Itu mungkin bawa identitas, bawa KK,
membawa KTP, kemudian syukur-syukur ada buku KIA ya. Buku KIA itu untuk memantau tumbuh kembangnya bayi balita itu dibawa, karena di situ nanti di KK itu ada NIK, nomor induk kependudukan, itu nanti di-entry, yaitu di-entry melalui piker ya. Piker, kemudian entrian itu akan masuk sampai ke pusat sana. Dan namanya putra-putri Bapak Ibu sekalian itu akan tercatat di Kementerian Kesehatan sudah divaksin ini. Kemudian syarat substantifnya itu yaitu siapkan aja bayinya. Tanya ke Bu dokter kapan jadwalnya anak saya ini, buku KIA-nya ini, oh tanggal sekian. Nah itu diusahakan seminggu sebelumnya udah anaknya dibuat fit. Jangan sampai sakit ya. Jangan sampai sakit. Nanti setelah diimunisasi juga gitu, diusahakan untuk dijaga kesehatannya, makannya dijaga, gizinya dijaga, dan seterusnya, istirahatnya dijaga. Nanti sistem kekebalan tubuh yang terbentuk itu akan maksimal gitu. Kalau misalnya kakak ini belum diperbarui misal, tapi posyandu itu sudah mungkin di dekat rumahnya sudah bisa menerima imunisasi, akhirnya dia langsung datang, itu apakah boleh? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, jadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Mungkin kakaknya belum diperbarui. Oke, jadi buat kalian semuanya ya, para orang tua ini cukup menyiapkan kartu keluarga atau KK ya, untuk melihat NIK anak kita agar bisa terdaftar di data pusat Kementerian Kesehatan gitu ya. Oke, dan dokter ini mungkin kita kesimpulan ya untuk tema hari ini ya, temanya ancaman bila bayi atau balita Anda tidak ikut bian. Mungkin bisa disimpulkan dari seluruh tema yang sudah dijelaskan atau materi yang sudah dijelaskan oleh dokter. Silakan. Ya. Makasih Mbak Anis. Jadi para pendengar sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah melonceng kegiatan BIAN. Ya, BIAN itu Bulan Imunisasi Anak Nasional. Tujuannya itu untuk melengkapi status vaksin anak-anak kita supaya terhindar dari penyakit PD3I, polio, difteri, tetanus, pertusis, hepatitis, campak, dan rubella. Nah, ini kalau sudah divaksin ini lengkap, ya insya Allah nanti akan terhindar dari penyakit-penyakit itu dan akan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Karena 25 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, mereka pemimpin-pemimpin negeri ini. Jadi mulai sekarang harus kita siapkan fisiknya, mentalnya itu. Jadi melalui BIAN ini, ayo kami siap mengawal, vaksinnya aman, kalau ada keluhan, kalau ada masalah hubungi kami, minta didampingi, tak dampingi, nggak apa-apa ya. Tapi yang penting ayo ajak anak-anak Anda, putra-putri Anda, keluarga Anda, orang-orang di sekitar Anda yang punya balita, bawa ke pos pelayanan kesehatan terdekat. Itu aja. Oke, terima kasih ya Dok ya untuk tema hari ini, materi hari ini yang sudah disampaikan, ancaman bila bayi atau balita Anda tidak ikut BIAN. Jadi pendengar semuanya, bagi para orang tua yang mungkin saat ini memiliki bayi maupun balita sampai dengan usia 59 bulan ya, jika belum melakukan imunisasi, segera lakukan imunisasi di pusat pelayanan kesehatan terdekat ya, bisa puskesmas atau mungkin Polindes atau mungkin bisa di rumah sakit juga ya, silahkan ya, karena sangat penting ini untuk kesehatan anak-anak kita ke depannya ya. Dan juga pastinya imunisasi pada anak ini juga gratis ya Dok ya. Selain gratis, aman pastinya karena sudah melalui berbagai uji coba. Dan pendengar ya, tadi yang sempat bertanya juga mungkin jawaban dari narasumber bisa dimengerti dengan baik ya, dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Semoga kalian juga bisa mengerti dan paham akan pentingnya imunisasi anak, dan juga saat ini ada BIAN ya, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Terima kasih Dok untuk tema hari ini, dan mendengar ya, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini di dialog interaktif 1 jam OPD menjawab dengan tema ancaman bila bayi atau balita Anda tidak ikut BIAN. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yuliono MKes ya,
dari Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang selaku Kepala Bidang P2P, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit. Dan pendengar, ini Anis pamit dulu. Terima kasih dan sampai jumpa. Ekonomi pariwisata agribisnis